Halo, berjumpa lagi di channel Willy Santono. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas penalaran umum bab 6, yaitu tentang penalaran kuantitatif bagian aritmatika ya. Baik, langsung saja untuk nomor 51. Jadi saya ambil langsung yang mulai tahun 2019 ya. Nanti yang awal-awalnya bisa kalian baca sendiri ya. Oke, untuk nomor 51 di sini ada soal tahun 2019. Kalau ada model seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah segi 4A dan ada operasinya. Ini tidak ada rumus pastinya ya. Jadi kita suruh coba-coba. Intinya seperti itu ya. Jadi bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Nah, gimana caranya biar bisa jadi dua-dua. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4, ada 5, ada 2, ada 3. Nah, gimana caranya biar bisa jadi 22? Nah, itu kira-kira diapain gitu ya. Jadi teman-teman harus mikirnya ke situ. Nah, ternyata ini bisa dicoba-coba 4 kali 5, terus 2 kali 3. Oh, ternyata enggak 22. Ternyata ketemunya adalah 2 kali 5 tambah 4 kali 3, 10 tambah 12 gitu ya. 10 tambah 2, 12. Sehingga jawabannya 22. Jadi untuk nomor 51 ya caranya gitu tadi ya. Teman-teman harus sering ngerjakan model soal seperti ini biar nanti nalarnya itu cepat ya. Oh, ketika lihat oh ini tak kali, tak bagi atau tak tambah atau tak kurang ini jadi biar bisa langsung ketemu jawabannya. Jadi di sini ternyata pola yang persegi pertama itu adalah 5 kali 2 ditambah 4 kali 3, hasilnya 22. Sehingga pola yang B itu juga sama, berarti 2 kali 7 ditambah 3 kali 5. Jadi 14 ditambah 15, 29 gitu ya. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk nomor 52 di sini masih mirip teman-teman ya, kayak nomor 51 tadi ya. Sini bentuknya adalah segitiga. Nah, sini kalian suruh lihat nih gimana caranya jadi dua-dua lagi dengan ada angka 6, 5 sama 8. Nah, ternyata ini dikali terus dikurangi gitu ya. Ini dikali 30 kurangi 8. Jadi untuk yang pola P itu kan 6 kali 5, hasilnya dikurangi 8 jadi 22. Sehingga yang pola Q itu berarti sama, 7 kali 8 dikurangi 5. 7 kali 8 56 kurangi 5 51 gitu ya. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk nomor 53 ini masih mirip lagi ya. 53 ini ada persegi lagi, dalamnya harus 38 ya. Coba kalian jangan lihat kunci dulu ya, saran saya kalau belajar dicoba dulu biar nalarnya itu terlatih ya teman-teman ya. Ternyata ini modelnya mirip kayak yang nomor 51 tadi. Kalau 51 kan ini dikali ditambah ini dikali. Tapi kalau ini biar muncul 8, ini kan dikali 18, ini dikali 20 kalau ditambah 38. Sehingga pola yang A itu adalah 3 kali 6 ditambah 5 kali 4. Ini 18 tambah 20, 38. Sehingga pola yang B itu juga sama, 4-nya kali 5 ditambah 3-nya kali 2. Nah, berarti 26 ya. Maka jawabannya yang E. Oke, baik, untuk nomor 54 ini tahun 2022 ya. Hasil perhitungan yang lebih besar dari 3,01 plus 5/6.
Nah, kalau teman-teman semua lihat pembahasan di buku wangsitnya sudah paham, itu lebih bagus ya, karena di situ pakai pendekatan cari yang dekat dengan ini ya, pecahan biasanya. Tapi kalau teman-teman masih bingung, nah ini saya kasih alternatif cara lainnya. Kalau saya alternatif lainnya adalah ini jadikan desimal semua teman-teman ya. Jadi misal nih, ini soalnya itu kan 3,01 ditambah 5/6. Nah ini jadikan desimal. 3,01 itu kan dua angka di belakang koma. Sedangkan 5/6 kalau kita jadikan pecahan desimal, ya teman-teman pakai progapit atau pembagian bersusun gini ya. Ini nggak bisa 0, dikasih 0 lagi, 50 dibagi 6, itu yang mendekati adalah 8. 8 ini 48, 20 dibagi 6, itu 3 ya, ini 18, dan seterusnya. Jadi ambil aja dua angka di belakang koma, 0,83, sehingga ini kalau ditambah itu adalah 3,84. Nah, kita disuruh nyari yang lebih besar daripada ini ya, lebih besar daripada ini. Jadi kita cek satu-satu jawabannya ya. Yang A, 2/3 ditambah 3,03 gitu ya, 3,03. Nah 2/3 ini kalian susun kayak gini lagi kalau nggak hafal ya. Tapi kalau bisa langsung lebih bagus. Dua angka di belakang koma itu dia jadi 0,66 ditambah 3,03. Maka ini kalau ditambah itu kan 3,69. Nah ini ternyata masih lebih kecil gitu teman-teman ya. Yang B, 3/4 ditambah 2,98. 3/4 itu 0,75, 2,98. Nah ini kalau kalian tambah disusun aja, kalau nggak bisa langsung dari paling belakang itu kan 3, nyimpen 1, 7, nyimpen 1 lagi jadi di 3,73. Ternyata ini masih lebih kecil daripada ini ya. Kita suruh nyari yang lebih besar. Yang C, 4/5 ditambah 2,82. 4/5 itu 0,8. Kasih aja 80 gini boleh ya. Karena 0 di belakang koma setelah angka itu tidak berarti. 2,82. Nah, ini jadinya kalau ditambah 3,62. Ternyata masih lebih kecil. Sekarang yang D, 6/7 ditambah 2,99. 6/7 itu kalau kalian jadikan pecahan desimal jadinya 0,85 ditambah 2,99. Jadi diambil dua angka di belakang koma aja ya. Karena di sini dua angka di belakang koma. Nah, ini kalau ditambah belakangnya 4, nyimpen 1 berarti 8, nyimpen 1 lagi 3. Nah, ini sama ya kelihatannya ya teman-teman ya. Tapi ini tadi kan masih bisa 0,85 sekian. Nah berarti ini sudah terlihat lebih besar daripada ini, karena ini sebenarnya masih bisa 3 angka di belakang koma gitu ya. Kalau mau dicek yang E juga boleh, 7/8 ditambah 2,80. 7/8 itu 0,87 ditambah 2,80, ini jadinya 3,67. Nah jelas ini lebih kecil, sehingga jawabannya ini sebenarnya masih ada nih, jawabannya yang D gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian sudah paham tentang pembahasan yang ada di buku wangsit, itu lebih baik lagi gitu ya. Ini cara bagi yang nggak bisa cepet kayak pembahasan di buku wangsit yang pakai pendekatan langsung, mana yang mendekati pecahan biasanya setelah ini dijadikan 3,01 semua gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 55. Ini juga masih sama kayak 54 caranya. Kita jadikan aja pecahan desimal ya. 78% ditambah 8/9.
78% itu kan 0,78. Nah, 8/9 itu adalah 0,80 dibagi 9 itu adalah 8. Sisa berapa? Kan 72. Berarti sisa 8 lagi. 80 lagi dibagi 9 lah. 8 terus ini teman-teman ya. Tapi kita jadikan aja 2 angka di belakang koma. Sehingga ini kalau ditambah hasilnya adalah 1, atau dari belakang boleh ya, 8 tambah 8 6, nyimpen 1, kalau pelan-pelannya gitu ya, 9 tambah 7 itu 16. Nah gini, ini adalah hasil dari yang diketahui, kita suruh nyari lagi yang lebih besar, jadi kita cek ya. Nah ini cara pelan-pelannya, tapi nanti teman-teman harus ngitungnya lebih cepat lagi ya, ini karena saya jelasinnya pelan-pelan, jadi kelihatannya kan lama, karena PU atau PK itu juga rata-rata 1 menit ya. Oke, 2/3 ditambah 0,80. 2/3 tadi itu 0,666 tambah 0,80 ini jadinya 1,46. Yang B masih lebih kecil ya. Yang B 5/6 tambah 0,79. Nah, 5/6 itu kalau kita hitung porogapit atau bersusun, 0,50 dibagi 6 itu kan 8 ya, 48, sisa 2, 20 dibagi 6 3. Jadi kayak gitu ya, nanti silahkan disusun. 0,79 ini kalau ditambah 1, ini kan belakangnya 2 ya, sorry, belakangnya 2, nyimpen 1, 16 lagi ya, masih lebih kecil daripada ini patokannya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi yang C. Yang C di situ adalah 7/8 ditambah 0,78. 7/8 tadi sudah kita cari 0,87 tambah 0,78. Nah ini kalau dari belakang 5 nyimpen 1, 9, 16 lagi ya, masih belum, masih lebih kecil. Sekarang yang D 10/12 ini sebenarnya sama kayak dibagi 2, 5/6 lagi ya, kayak ini tadi ya, ditambah 0,78. Nah karena ini aja 79 sekian, berarti ini juga pasti lebih kecil lagi. Nah sehingga jawabannya pasti yang E gitu ya, karena ini sudah lebih kecil semua. Yang E itu 14/15 ditambah 0,77. Nah, 14/15 itu hasilnya adalah 0,93 ya, ditambah 0,777. Nah, jelas nih, ini belakangnya kalau ditambah duluan 0, nyimpen 1, 17 ya, 1,7. Sehingga ini yang lebih besar, jawabannya yang E gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 56, nah, ini tahun 2023 ya teman-teman ya. Jadi di sini diketahui kita suruh nyari nilai yang paling mendekati hasil dari ini. Nah, situ kan ada 1,92 dikurangi 50/47. Tapi nanti ujungnya dijadikan persentase ya. Jadikan persentase itu kan berarti ini kalau persen itu kan 0,45 contohnya ini ya, misalkan ini jadinya kan 0,45. Nah, jadi kita suruh nyari hasil dari A sampai E yang mendekati hasilnya ini gitu ya. Nah sekarang kita cari dulu hasilnya ini, karena ini 50/47 itu kan pasti 1 lebih gitu ya, karena ini lebih besar daripada yang bawah. Ini kalau dibagi itu kan jadinya 1 lebih, jadi 1,92 kurangi 1 ini jadi 3/47. Nah satunya ini bisa dihilangkan teman-teman, karena sama-sama punya 1 ya, dikurangi, sehingga ini jadi 0,92 dikurangi. Nah tinggal kalian hitung nih, 3 dibagi 47. Jadi kalau di porogapit 3 dibagi 47 ini 0, nggak bisa, masih nggak bisa lagi, 0 lagi. Nah jadi dikasih 0 lagi, 300 dibagi 47 itu adalah 6 mendekatinya ya.
6 kali 47 itu 282. Gini ya. Nah, karena kita cuma butuh 2 angka aja di belakang koma, ini nggak usah dilanjutin. Jadi ini 0,06. Nah, ini kalau dikurangi itu adalah 0,86. Nah, 0,86 itu kan 86% ya, bisa ditulis gitu. Nah, tinggal kalian cari yang mendekati 86%, itu adalah 85%. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya untuk nomor 57. Nah, ini aritmatika ngitung biasa ya teman-teman ya. Jadi saran saya kalian hafalin itu bilangan kuadrat sampai 20 ya, minimal sampai 20. Jadi 2 kuadrat berapa, 3 kuadrat berapa, sampai 20 kuadrat berapa. Karena yang dikeluarkan kalau kita lihat ini hasilnya nggak sampai 20 maksimal, maksudnya nggak sampai 20 kuadrat. Jadi kalau kalian hafal, kalian cepat ngerjain ini ya. Contoh misalkan akar 196 itu 14, jadi langsung 14 min 9 ditambah akar 36 itu 6, berarti 3 kali 6 dikali lagi akar 9 itu 1/3 per 0,25. Ini kan nolnya nggak fungsi ya di belakang ya. Nah, ini jadinya 1/4. 0,25 itu 1/4 dikurangi lagi kurung 2 pangkat 3 itu 8. Nah, ini akar 8 itu adalah 4 kali 2 dalamnya keluar jadi 2 akar 2 per akar 2. Nah, jadinya gini. Setelah gini tinggal kita hitung biasa ya. Ini bisa dicoret-coret. Ini juga coret bisa. Nah, jadi 14 kurangi 9 itu 5. Ini 6 dibagi itu kan artinya 6 dikali 4/1. Nah, ini 8 kurangi 2 sisanya. Berarti 6. Sehingga 5 tambah 2 4, 29. 29 kurangi 6 23. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian hafal bilangan kuadrat, akarnya pun gampang. Jawabannya yang D. Baik, selanjutnya untuk nomor 58. Ini masih sama kayak nomor 56 tadi ya. Suruh nyari yang paling mendekati hasil dari ini. Jadi langsung aja 9/7 dikurangi 0,43. Nah, 9/7 itu kan 1, 2/7 kurangi 0,43. Jadi ini kalian jadikan pecahan desimal ya, 1 koma pasti. Nah, 2/7 ini kalau dijadikan desimal kalian pakai porogabit kalau nggak hafal. Maksudnya kalau nggak bisa cepat berarti kan 0,20 dibagi 7 itu adalah 2 kan 14 gitu ya. Berarti 6 sisanya, berarti 60 dibagi 7 itulah 8. 2 angka aja di belakang koma ya. Oke, sehingga ini kalau dikurangi hasilnya adalah belakangnya 5, 12 kurangi 4 8, berarti 0,8. Kalau dijadikan persentase kali 100%, berarti 85%. Yang mendekati itu atau sama ada. Nah, berarti jawabannya yang B gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 59. Di sini diketahui masih sama, suruh cari yang paling mendekati lagi. 2,34 dikurangi 1/3/5. Nah, berarti 2,34 dikurangi 1,3/5 itu 0,6. Ya, ini tinggal kalian kurangi biasa. Kalau misalkan ini 2 angka kasih 0 belakangnya boleh ya. Sehingga kalau kalian susun nih, ya kalau kalian susun gini, nah dikurangi gitu kan. Jadinya 4, ini 10 kurangi 4 tambah 3 tuh 7, satunya kurangi 1 habis, sehingga jadi 0,74. Ini kalau dijadikan persentase 74%. Nah, yang mendekati 74% adalah 75%, gitu ya. Kemudian yang terakhir nomor 60 untuk materi aritmetik ini
manakah berikut yang paling mendekati hasil perkalian? Nah, kalau ini perkalian ya, berarti 3/5, ini tahun kemarin ya teman-teman ya, masih mirip dengan tahun 2023 ternyata. Dikali 1,2. 1,2. Nah, ini kalian bisa ada dua macam cara. Ini dijadikan pecahan biasa atau jadikan yang ini desimal, terserah ya. Kalau misalkan mau desimal boleh. Ini kan jadinya 0,6 dikali 1,2. Nah, tinggal kalian susun aja. Karena ini cuma 12 kali 6, itu kan 72 ya. 72. Tapi karena ini belakang koma 1, belakang koma 1, berarti harus ada dua angka di belakang koma. Berarti 1, 2. Nah, ini cara tepatnya gitu. 0,72 kalau dijadikan persentase, ini adalah 72%. Nah, manakah yang mendekati 72%? Berarti antara 70 sama 75 ya teman-teman ya. Berarti karena 72 dengan 70 selisihnya 2, 72 dengan 75 selisihnya 3, berarti ini yang paling mendekati yang D. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.